Tapi file to embed nggak apa-apa, ada linknya kok. Linknya sudah kok Mbak Santi, ini sudah online. Oke, Mas Arfi. Pak WC mungkin bisa dimulai. Ya, Marfi. Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bincang-bincang tentang PAPS dan peluncuran PAPS daring. Nah, di sini sesi bincang-bincang untuk kita semua mengetahui tentang PAPS terbaru, yaitu PAPS daring karena situasi seperti ini. Nah, di sini akan membahas tentang apa sih PAPS itu dan tujuannya untuk apa, dan ini syarat untuk masuk pasca sarjana UGM, dan pada satu pandemi kayak gini bagaimana sih nanti PAPS ini akan dilaksanakan, karena memang keperluan PAPS itu sangat perlu banget untuk pendaftaran di pasca sarjana. Nah, kita akan membicarakan PAPS ini dalam 4 sesi. Yang pertama akan ada tentang apa itu PAPS dan materinya seperti apa. Nah, ini akan dibicarakan oleh Pak Wahyu Widiarso, nanti akan membahas ini. Lalu di sesi kedua akan membahas tentang bagaimana pendaftarannya, bagaimana step by step untuk melakukan pendaftaran administrasi, lalu bagaimana pembayarannya, dan setelah pembayaran apa bukti kalau kita sudah terdaftar sebagai peserta PAPS. Nah, itu akan dibahas oleh Mbak Uma. Lalu di sesi ketiga akan ada tentang instalasi perangkat, baik itu perangkat yang minimal harus disediakan, lalu juga perangkat lunak apa saja yang harus sudah terinstall di dalam komputer teman-teman semuanya. Nah, nanti akan dibahas oleh Mas Andreas di sesi ketiga. Lalu di sesi terakhir itu ada sesi mengenai tentang bagaimana pelaksanaan tes PAPS daring ini. Nah, di sini juga akan ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh para peserta tes, karena ini sangat ketat sekali. Karena PAPS ini kan tes potensi ya teman-teman semuanya, jadi kita perlu lebih memberikan fokus kepada aturan-aturan ini. Nah, kita akan masuk ke sesi pertama, itu sesi tentang apa itu PAPS dan apa itu UPAP sebagai penyelenggaranya. Kepada Pak Wahyu, sudah siap Pak Wahyu? Pak Wahyu? Mungkin siap, tapi masih disable ininya. Masih disable. Oke. Oke. Sudah siap. Bisa dibantu? Sudah. Waktu dipersilakan Pak Wahyu untuk menjelaskan apa itu PAPS dan apa itu UPAP sebagai penyelenggaranya. Masih disable, Mas Marfi. Oh, masih. Mas. Ini sudah join Pak, suaranya sudah masuk, mungkin bisa langsung dimulai. Oh, ini Mas, disable yang share screen. Screen. Oh iya. Iya, Oke, sudah. Ya. Oke, silakan Pak Wahyu. Terima kasih Mas Marfi. Saya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, karena acaranya sedikit mundur. Ini karena ada masalah tadi terkait dengan koneksi antara Zoom meeting dengan YouTube gitu. Mungkin berbeda instansi ya, sehingga koneksinya itu tidak lancar, padahal kemarin kita sudah demo dan lancar. Mewakili dari menjelaskan tentang prosedur dan peraturan penerapan proktor exam pada tes PAPS berbasis daring. Jadi tujuannya adalah penyelenggaraan tes PAPS berbasis daring, atau beberapa teman itu mengatakan TDR, Pak, tes PAPS di rumah. Ini merupakan bentuk penyesuaian pada masa pandemi ini dari penyelenggaraan tes PAPS berbasis paper and pencil yang sebelumnya sudah kita selenggarakan rutin, dan PAPS CBT yang juga rutin untuk melengkapi paper base. Nah, sebelum saya akan menjelaskan yang
peraturan ini perlu dipenuhi terlebih dahulu untuk mengikuti tes PAPS berbasis daring agar mahasiswa atau mahasiswi pasca peruntukan untuk Salska Sarjana UGM baik program S2 yang ketiga mampu menjalankan komputer kan. Mohon maaf, mungkin koneksinya Pak WJ kurang bagus Putus ya. ya. Baik, Iya. saya lanjutkan lagi. Tadi terputusnya Mungkin- sampai di mana, Mas Andreas? Mungkin bisa diulang Pak dari persyaratannya awal Pak. persyaratan tadi. Oke. Persyaratannya. Persyaratan untuk mengikuti tes PAPS berbasis daring itu adalah calon mahasiswa atau mahasiswi pasca sarjana UGM baik di program master maupun doktoral. Karena tes PAPS yang kita selenggarakan ini dikhususkan untuk mengakomodasi proses admisi atau seleksi program pasca sarjana di UGM. Yang kedua, bisa share screen, mohon maaf Pak Wahyu. Bisa share ya? screen lagi Pak. Share screen lagi oke, filenya. Mas Marfi. Nah, ini Pak. Bisa? Ya, sudah. Silakan dilanjutkan Pak. Alhamdulillah, baik. Yang kedua, tidak memiliki hambatan penglihatan. Jadi untuk sementara PAPS belum bisa mengakomodasi teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjalankan komputer dengan lancar karena tes kita berbasis pada komputer. Selain komputer sebenarnya juga kita menyarankan ada double ya, ada selain yang kita miliki juga kita miliki backup tether gitu misalkan dari teman kita atau dari saudara kita gitu. Jadi ketika kita nggak lancar kita bisa pakai backupnya. Kemudian yang keempat adalah mampu menyediakan perangkat dan menginstal program yang wajib disiapkan. Jadi ini syarat yang penting juga karena kita tidak akan bisa melakukan atau mengetes teman-teman yang tidak memiliki atau menyiapkan program yang disiapkan. Ini nanti akan penjelasannya dijelaskan secara khusus oleh admin IT dan kita sudah menyiapkan guideline maupun video cara penginstalannya. Kemudian sebelum saya mulai mengenai pelaksanaannya, kita masuk ke PAPS. Materi PAPS di model ini, tes berbasis daring ini tidak mengalami perubahan dalam hal subtes. Seri tes akan dibuat baru untuk setiap pelaksanaan. Insya Allah nanti bulan Juni akan penuh sekali dengan pelaksanaan tes PAPS dan kita akan mengganti setiap sesi dengan seri-seri yang terbaru. Komponen tes sehingga kemungkinan antara atau satu hari dengan hari yang lainnya mungkin di satu tes ada, tapi di hari yang lain mungkin padanan makna. Nah, tapi intinya adalah dan penormaannya sudah dilakukan online. Jadi risau terhadap kesetaraan tes kita. Sama juga dengan PAPS seperti biasanya. Kemudian norma tes sudah disesuaikan dengan kondisi tes berbasis daring. Kita sudah menyelenggarakan 2 bulan yang lalu tes berbasis daring untuk TK dan
putus lagi. Mohon maaf. Oke. Saya ulangi dari awal ya. Norma tes sudah disesuaikan dengan kondisi tes berbasis daring. Kemudian tes sudah disetarakan tingkat kesulitannya melalui proses equating. Kemudian yang lain adalah karena mengukur tes potensi ini teman-teman nggak usah risau, nggak usah belajar dari buku-buku atau dari kursus, itu tidak akan banyak mempengaruhi. Karena yang kita ukur adalah potensi. Potensi itu tidak bisa dipelajari dalam waktu dekat. Potensi itu pergerakannya itu mulai dari masa kecil, pola asuh, interaksi dengan lingkungan, ada faktor genetik juga, itu sangat mempengaruhi sehingga belajar soal-soal itu tidak akan mempengaruhi skor yang akan kita dapatkan. Paling yang mempengaruhi adalah kita mengenal bentuk-bentuk soalnya. Jadi seperti itu. Terus peserta juga diperbolehkan mengikuti tes PAPS lebih dari sekali, namun ada batasannya, nanti silakan dilihat di bagian petunjuk. Dan oleh karena ini diperuntukkan pada seleksi gitu, kita akan memprioritaskan penjadwalan untuk peserta yang baru pertama kali. Selanjutnya komponen tesnya seperti ini, bisa dilihat di website UPAP contoh-contoh soalnya. Ini perlu diketahui bagi teman-teman sekalian agar tidak kaget nanti ketika menghadapi soal seperti apa sih pengecualian makna itu, apa sih makna padanan makna itu. Nah, ada penjelasan soalnya dan ada contoh-contohnya. Silakan diakses di website kami. Kemudian, nah ini prosedur proctored exam yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk memastikan agar tes dikerjakan oleh peserta yang bersangkutan, jadi tidak dikerjakan oleh orang lain. Untuk memastikan ini, kita menggunakan pengawasan melalui perekaman, baik perekaman pada data server, perilaku jawaban dari teman-teman sekalian, kemudian juga pengawasan secara online melalui Zoom meeting. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tes dilakukan secara tertutup. Tertutup maksudnya teman-teman sekalian tidak bisa mengakses internet atau program-program yang tidak relevan dengan pelaksanaan tes ini. Jadi nanti kita pakai program yang namanya Safe Exam Browser. Jadi ketika Safe Exam Browser diaktifkan, teman-teman tidak bisa membuka program apapun. Program yang hanya diizinkan adalah Zoom Meeting. Nah, prosedurnya nanti seperti ini. Ini gambaran kasarnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Aang atau Mas Wahyu Jati Anggoro ketika pelaksanaannya. Jadi peserta masuk, login dulu, nanti akan ditemui di ruang tester. Ini ruang semuanya masuk ke sini. Setelah nanti tester akan menjelaskan atau kemudian pengawas melakukan pemeriksaan itu di sini. Setelah itu nanti pengerjaannya di setiap ruang. Nah, di setiap ruang ini nanti teman-teman akan ditemani oleh satu orang pengawas. Satu orang pengawas. Setiap 15 sampai 20 orang di ruang kelas ini. Nah, ketika misalkan teman-teman mengalami permasalahan atau kesulitan, nanti pengawas akan memasukkan ke dalam ruang perlakuan secara personal. Di situ nanti akan kita berikan solusi atau rekomendasi apa yang terjadi. Nah, berdasarkan pengalaman, ini Mas Marfi berdasarkan pengalaman dari TKDA kemarin, mungkin teman-teman juga bisa menambahkan nanti itu ruang perlakuan personal ini sekitar 70 sampai 80% itu adalah masalah koneksi. Jadi ada yang Pak gambarnya nggak muncul, ternyata koneksinya. Pak kok muncul gambar Windows warnanya merah-merah gitu, ternyata koneksi. Jadi ruang perlakuan personal ini tidak akan penuh, tidak akan berisi banyak orang jika koneksi teman-teman itu lancar. Maka siapkan, saya nggak tahu mungkin 3 atau 4 giga disiapkan untuk mengikuti tes ini. Nanti penjelasannya lebih lanjut akan diberikan oleh Mas Aang. Nah, berikut ini penjelasan dukungan sarana dan prasarana. Gitu. Staf kita sudah pengalaman dalam mengelola tes berbasis daring.
Saya kira lebih dari 30 sesi dan lebih dari 1.000 orang kita mengatasi kemarin, dan cukup banyak pelajaran yang didapatkan di sana. Mulai dari peserta yang cemas, untuk ada banyak juga peserta yang panik, menangis itu, sehingga memerlukan pendampingan psikologis ya agar tenang dalam mengerjakannya. Ini nanti mohon tidak terjadi di teman-teman sekalian. Terus kemudian yang selanjutnya adalah perangkat kita cukup berkualitas. Servernya itu server dari DSSDI UGM, juga akan di backup dari server eksternal ketika ada permasalahan atau kemacetan di dalam akses terhadap server ini. Terus yang terpenting juga, setiap record jawaban teman-teman itu dicatat dalam satuan detik. Jadi ketika sudah klik gitu ya, 1 detik, terus kemudian komputernya mati gitu, atau mungkin putus internet, itu jawaban sudah tercatat dan waktunya itu sudah macet di situ, tidak akan berjalan. Sehingga ketika kita melanjutkan gitu, kita bisa mulai dari item selanjutnya dan waktu yang tersisa. Jadi harapan saya untuk menjelaskan ini agar tidak panik gitu. Nah, ini yang utama juga, anulir dan diskualifikasi. Kenapa ada anulir dan diskualifikasi adalah untuk memastikan pengerjaan tes itu secara adil dan skor yang dihasilkan itu valid, benar-benar merepresentasikan kemampuan teman-teman. Oleh karena itu UPAP melakukan screening baik sebelum maupun ketika tes berlangsung. Screening awal nanti di bagian pendaftaran, teman-teman harus mengupload nomor NIK, terus kemudian scan KTP dan sebagainya. Kemudian peserta yang dinyatakan melanggar atau tidak memenuhi persyaratan, maka kepesertaannya akan dianulir atau didiskualifikasi. Dianulir berarti sebelum ikut sudah dihentikan, atau didiskualifikasi itu ketika sudah ikut mengerjakan beberapa tes, tapi kemudian modulnya kita tarik sehingga tidak bisa mengakses soal-soal kita, dan tentunya skor tidak bisa dihasilkan. Nah, ini kriteria untuk anulir dan diskualifikasi. Yang pertama, pada hari H tidak menyiapkan perangkat dan melakukan instalasi sesuai dengan yang ditetapkan. Ini juga kemarin banyak itu peserta yang tidak membaca dengan cermat panduan yang kita berikan. Tahu-tahu sudah Zoom masuk, kemudian Bapak sudah melakukan install. Belum, mohon maaf Bapak kita tidak kita ikutkan untuk hari ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat pelaksanaan tes itu Zoom-nya mati gitu, baik sengaja atau tidak sengaja. Nah, ketika Zoom mati ini, pengawas pasti akan tahu Windows-nya blank, dan biasanya pengawas akan menghubungi peserta. Mbak, Mas, kenapa kok mati gitu? Tolong Zoom-nya dihidupkan gitu. Dan ini juga akan dicek oleh admin IT, karena admin IT selalu mengecek perilaku dari jawaban. Ketika Zoom mati, namun kok jawaban itu ada gitu ya, dan Windows tetap berjalan di pengawas, itu artinya itu peserta mengerjakan tanpa ada proses pengawasan. Nah, ini langsung kita diskualifikasi. Jadi mohon ketika Zoom-nya mati itu tidak memberikan jawaban, karena kita bisa mengetahui ketika teman-teman klik memberikan jawaban itu tahu dari server yang kita catat. Jadi pesannya nomor 2 ini tetap connect dengan Zoom, dan juga WA itu harus dihidupkan, karena nanti pengawas akan menghubungi melalui WhatsApp. Kemudian yang ketiga, ini juga terjadi dari pengalaman yang kemarin, peserta sebelum diinstruksikan oleh tester tiba-tiba langsung menjawab gitu soalnya ya. Jadi memang awalnya itu ada latihan sekitar 8 sampai 10 menit. Biasanya kemudian setelah latihan tester akan mempersilahkan silakan dikerjakan. Namun ketika ada satu peserta itu yang mengerjakan sampai dilanjutkan ke tes selanjutnya, itu akan kita diskualifikasi karena tidak mematuhi aturan dari tester. Kemudian bentuk anulir dan diskualifikasi ini macam-macam, Mas Marfi. Ada peserta yang tidak diperbolehkan mengikuti tes, ada penghentian modul, kemudian peserta tidak mendapatkan sertifikat juga bisa. Atau
tidak diperkenankan mengikuti PAPS selamanya. Ini misalkan yang ketahuan menggunakan jasa joki, ini juga akan kita proses. Bahkan dalam pengalaman kita di tes PAPS, kita juga sudah melaporkan beberapa peserta dan sekaligus jokinya untuk diproses secara hukum. Jadi mohon diperhatikan agar tidak memanfaatkan jasa-jasa seperti ini. Kita percaya pada diri kita sendiri. Nah, ini ada kondisi luar biasa, adalah kondisi yang tidak terprediksi tersiapkan oleh sistem maupun proktor kita, namun menyebabkan pelaksanaan tes berhenti. Bentuk penanganannya adalah melanjutkan atau melaksanakan tes di lain waktu, bisa ganti hari, bisa ganti jam. Kemudian atau jika ada beberapa jawaban mungkin yang tidak tercatat, kita akan melakukan justifikasi secara psikometrik. Misalkan ada data yang tidak tercatat dan sebagainya. Kemudian ini pesan-pesannya, ini informal aja pesan-pesannya. Peserta tidak perlu belajar materi tes karena yang diukur adalah potensi sehingga tidak terkait dengan apa yang dipelajari. Jadi ibarat gelas dan air itu yang kita ukur itu gelasnya, bukan air di dalam gelasnya. Kalau air di dalam gelasnya adalah yang kita pelajari, tapi kalau potensi adalah gelasnya. Yang kita ukur adalah gelasnya, bukan yang kita masukkan ke dalam gelas tersebut. Kemudian peserta jangan panik ketika mengalami masalah teknis ketika tes. Waktu tes tidak akan berhenti ketika peserta mengalami gangguan koneksi. Waktu tes akan berjalan ketika peserta melihat soal di layar laptopnya masing-masing. Jadi intinya itu. Kemudian jangan lupa nomor peserta, nomor HP itu harus tetap aktif agar bisa dihubungi. Selanjutnya, peserta seringkali tidak menyadari apabila Zoom meeting tiba-tiba terputus. Jadi mengerjakan gitu, kemudian lupa kalau Zoom meetingnya sudah terputus karena gangguan koneksi. Itu bisa juga terjadi karena masalah koneksi bisa nggak adil ya. Zoom-nya mati tapi kok tesnya hidup, bisa aja seperti itu karena mungkin ada case atau ada apa gitu ya. Nah, ini harus mengaktifkan WA selama tes itu dilakukan. Kemudian yang keempat itu kemandirian peserta sangat ditekankan. Bahkan mungkin saya bisa menamakan tes PAPS ini adalah tes mandiri karena peserta harus menyiapkan perangkatnya sendiri. Namun dukungan teman-teman bisa diperlukan dalam proses instalasi. Kemarin dalam pengalaman kita itu banyak yang tidak membaca secara rinci panduannya dan juga tidak memanfaatkan teman-teman di sekitarnya yang bisa men-troubleshoot masalah-masalah teknis. Sebenarnya prosedurnya untuk melakukan instalasi itu sangat mudah. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Andreas. Kemudian peserta tidak perlu merisaukan kuota pendaftaran. Pendaftaran akan habis gitu. Karena UPAP akan siap untuk menambahkan kuota baru jika pendaftar baru ada yang belum terakomodasi. Jadi mohon tidak usah menghubungi kami kapan buka lagi. Insya Allah akan kita akomodasi semua yang ingin masuk ke program Pascasarjana di UGM ini. Kemudian UPAP, mohon maaf ini juga tidak membuka hotline untuk memfasilitasi tanya jawab secara langsung. Jadi tanya jawab bisa dilakukan melalui laman tanya jawab dan mohon maaf pertanyaan yang tidak relevan itu tidak akan kami jawab atau pertanyaan yang sudah ada di panduan itu tidak akan kami jawab atau tidak kami proses. Ini sekedar mungkin Mas Marfi juga pengalaman kemarin menjadi pengawas, Mas Andreas dan Mas Aang. Ini juga ada yang nanya seperti ini kan kemarin, Pak kok saya tidak bisa mengunduh file yang disiapkan ya gitu. Ternyata setelah ditilik, ternyata jaringan internetnya putus. Ya iyalah gitu, nggak bisa mengunduh file, jaringan internetnya putus. Itu pernah mengirim WA seperti itu. Ada lagi juga, Pak saya tidak bisa mendengar instruksinya. Ternyata sound systemnya, perangkat mikrofonnya itu rusak gitu, sehingga kemarin sempat terputus dan dia harus mencari mikrofon yang lain. Terus Pak, di manakah saya bisa mendapatkan kode meeting Zoom sampai ya ampun Gusti gitu. Sudah dikirimkan Pak melalui WA gitu. Sampai segitunya kemarin itu. Jadi saya memesankan berpesan agar teman-teman mandiri gitu ya untuk
mengikuti tes ini dan selalu ikuti prosedur dan dibaca juga prosedur dan instruksi yang didengarkan oleh yang diinstruksikan oleh tester. Saya kira seperti itu Mas Marfi dari saya. Oke, baik Pak Wahyu. Juga bisa. Penjelasannya lengkap ya Pak Wahyu ya. Ini sebagai pengantar dulu mengenai tes PAPS ya Pak ya, dan termasuk juga kendala-kendala yang sebelumnya pernah kita alami ya Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Pak Wahyu. Saya bacakan ya Pak ya. Tapi yang jawab tidak harus saya ya, mungkin teman-teman juga bisa menambahkan ya. Ya, siapa? Mungkin nanti Mas Aan, Mbak Ariana. Ada juga Bu Ariana juga nanti bisa menjawab. Iya. Oke Pak, ini pertanyaan pertama. Saya urutkan dari nomor atas ya Pak ya. Ya. Dalam satu sesi tes secara daring bisa menampung berapa peserta ya Pak ya? Dari pengalaman kita ya, yang bisa lancar itu satu ruangan itu 20 orang, kemudian satu kelas besar itu berapa ya? 80 atau 4 kelas, satu kelas 20. Namun kita mencoba untuk PAPS ini kita kurangi mungkin kelasnya sehingga agar kita bisa melakukan pengawasan yang lebih dan pendampingan terhadap peserta itu lebih baik lagi lah gitu ya. Oh, berarti satu kelas itu kemungkinan 60 sampai 80 ya Pak ya? Iya, 60. Satu kelas kecil 15 sampai 20. 20. Oh, seperti itu. Jadi kuotanya berarti maksimal 80 dan minimalnya 60 ya Pak ya, sekitar itu. Ya. Untuk satu. Dan itu lebih tepatnya akan diposting di web UPAP kan ya Pak ya? Betul. Biasanya satu hari ada 2 sesi pagi sama sesi siang. Sesi siang, oke. Berarti teman-teman yang mau lihat jadwalnya dan lihat kuotanya bisa nanti lihat langsung cek ke UPAP saja. Betul ya, Pak? Betul, nanti pendaftaran prosesnya akan di sana. Oke. Ini Pak ada pertanyaan bagus juga Pak. Apakah jika kondisi sudah aman, PAPS model lama atau model tulis atau TBT itu akan diadakan lagi? Betul, itu adalah prioritasnya ya. PAPS masih 2 gitu ya. Yang utama CBT dan paper and pencil. Ini adalah kondisi darurat karena untuk mengantisipasi kondisi pandemi ini sehingga diadakan tes online. Kemungkinan gitu ya. Setelah kita mencoba berbagai macam alternatif, jika itu sudah stabil kemungkinan akan kita pakai ini sebagai salah satu additional ya, tambahan dari PAPS 2 tipe yang sudah ada sebelumnya. Oke, baik Pak Wahyu. Ini Pak, ada pertanyaan juga nih. Untuk tunanetra, apakah tidak diperkenankan untuk mengikuti tes? Saya belum bisa menjawab ya. Memang kemarin sudah ada kontak di UGM dengan unit apa itu Mbak Ariana namanya, kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan. Unit disabilitas, iya. Iya, halo Mas. Iya, ini kebetulan memang pertanyaannya dari Duri ya, dari Pokja disabilitas di UGM. Nah, kemarin kan memang kita sudah sempat untuk mempersiapkan ya untuk bisa melakukan tes bagi teman-teman yang difabel, terutama yang kemarin sempat kita bicarakan adalah yang tunanetra, terus kemudian difabel untuk fisik misalnya menggunakan kursi roda dan sebagainya. Nah, tetapi memang kondisi saat ini tiba-tiba COVID dan kita beralih menjadi tes daring. Ini terus terang Bu Wuri, kita masih membicarakan kembali, mempersiapkan semuanya untuk bisa mengakomodasi teman-teman. Nah, nanti sebenarnya kita juga sedang tadi kalau menyambung dengan pertanyaan pertama, persiapan untuk melakukan tes tes paper and pencil yang reguler ya, yang langsung, tetapi dengan terbatas. Nah, ini kemungkinan nanti juga bisa dilakukan ya dengan kerjasama dengan tadi Pokja Difabilitas ya untuk bisa
bisa menyelenggarakan tes tersebut. Tetapi terus terang memang ini masih kami kembangkan terus tes daringnya. Semoga saja nanti kalaupun memang tidak memungkinkan untuk melakukan tes langsung, kita sudah bisa melakukan tes daring ya untuk teman-teman yang difabel tadi, terutama yang tunanetra. Tetapi memang kami belum bisa menjanjikan, Bu, karena semuanya masih. Nanti bisa kontak lebih lanjut dengan tim kami terus, Bu Wuri, untuk koordinasi mengenai penyelenggaraan tes bagi teman-teman yang tadi punya kebutuhan khusus begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ariana sudah membantu menjawab. Ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak mengenai pendaftaran pasca sarjana yang berhubungan dengan PAPS. Mungkin Mbak Ariana dan Pak Wahyu bisa membantu menjawab ya. Pertanyaannya, dengan adanya PAPS berbasis daring, apakah surat keterangan belum bisa melengkapi sertifikat dan siap memenuhinya saat telah diterima tidak berlaku lagi? Menangkap poinnya Pak Wahyu. Menangkap poinnya. Nah, itu jawabannya bagaimana Pak? Jawabannya itu ya itu nanti ini bukan kewenangan UPAP ya untuk menjawab tersebut. UPAP hanyalah penyelenggara gitu ya. Penyelenggara kita menerima peserta yang mengikuti tes, kemudian akan mengirimkan skornya. Kan memang ada beberapa yang prodi satu dengan yang lain itu bervariasi gitu ya perlakuannya terhadap calon peserta. Iya, betul. Ya, jadi Dek Marvi, ini yang sering salah difahami oleh peserta PAPS. Ya, ini sering salah difahami bahwa kita itu dianggap sebagai lembaga yang menentukan, begitu ya, aturan di penerimaan. Ya, sementara kita ini hanya menjadi lembaga yang menyelenggarakan tes dan tadi menyediakan sertifikat yang itu digunakan untuk mendaftar di prodi yang bersangkutan. Jadi kita seperti penyelenggara tes TOEFL, tes IELTS gitu ya. Nah, GRE misalnya seperti itu. Ya, jadi kita nggak ada hubungan dengan prodi bersangkutan. Nah, tetapi nanti di dalam tes online ini kan kita karena situasi yang seperti ini tentunya kita akan memberikan sertifikat digital ya, yang itu akan dikirim via email. Yang itu bisa digunakan ya langsung untuk mendaftar begitu. Jadi tidak harus menggunakan sertifikat paper gitu ya, yang itu nanti digunakan untuk mendaftar seperti yang dulu-dulu. Nah, ini kita langsung nanti sertifikatnya juga digital yang nanti akan dikirim via email juga begitu. Oke, baik Mbak Ariana. Iya, banyak banget kasus bahwa pertanyaan tentang pendaftaran UGM malah ditanyakan ke UPAP ya Pak ya, baik Mbak ya. Iya. Padahal itu bukan ranahnya kita. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup untuk sesi UPAP dan tes KPS. Kita akan berlanjut ke sesi kedua, yaitu sesi pendaftaran. Karena banyak banget pertanyaannya. Ada yang bertanya apakah pendaftarannya itu sama dengan offline atau beda. Terus apakah kalau udah bayar pada bulan Maret itu apakah masih ada atau tidak akunnya, seperti itu. Nah, untuk menjawab itu, saya persilakan untuk Mbak Uma memberikan informasi mengenai pendaftaran. Dipersilakan Mbak Uma. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait dengan pendaftaran dan nanti juga akan saya jelaskan terkait dengan hasil tesnya. Tadi sudah sempat dibahas sebentar oleh Ibu Ariana mengenai hasil tes. Tunggu sebentar. Jadi untuk pendaftaran, itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh peserta, itu melakukan pembayaran tes PAPS. Berapa biayanya? Untuk tes PAPS daring, ini sama dengan tes PAPS yang reguler diadakan, biayanya 200.000, dibayarkannya ke Bank BNI. Kemudian untuk pembayarannya itu sistemnya transfer host to host, jadi bisa dari bank BNI mana saja. Nanti tinggal kalau melalui teller itu bisa langsung ke teller,
kemudian menyebutkan kode bayar 4040 diikuti dengan tanggal lahir. Seperti yang terlihat di layar, itu nanti 4040, misalnya tanggal lahirnya 01/02/1993. Nanti diisikan itu untuk kode pembayarnya. Nanti akan muncul tagihan sejumlah 200.000, itu bisa langsung dibayarkan. Dan alasannya kenapa pembayaran ini harus dilakukan sebelum melakukan pendaftaran di website kami adalah karena password yang digunakan untuk login di laman pendaftaran itu didapatkan dari slip pembayaran. Begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan ya, kalau seandainya sudah melakukan pembayaran di bulan Maret, itu apakah masih bisa digunakan atau tidak passwordnya? Jadi begini, untuk password yang sudah didapat, itu masih bisa digunakan selama belum digunakan untuk mendaftar. Jadi meskipun dibayarkannya sudah tahun lalu, itu kalau seandainya belum digunakan untuk login di laman PAPS, kemudian untuk mengisi tahapannya hingga tahap 5, itu password masih bisa digunakan oleh peserta untuk mendaftar. Ya, kemudian berlanjut ke pendaftaran melalui website. Jadi ini nanti pendaftar lebih baik melakukan cek dulu jadwal tes yang disediakan. Jadi nanti tinggal ke upap.psikologi.ugm.ac.id. Nanti di sana bisa menuju ke bagian PAPS. Kemudian ada bagian tata laksana dan jadwal tes. Nanti diklik saja. Kemudian akan tersambung ke bagian laman tata laksana dan jadwal. Jadwal ada di bagian mana? Itu ada di bagian bawah. Di sini. Di sini sudah ada jadwal pendaftaran. Maaf Mbak Anu, ya. Mbak Uma belum kelihatan Windows-nya. Windows website-nya. Oh, tidak terlihat, Pak? Iya, tidak terlihat. Mohon maaf mengganggu. Oh, sebentar. Ini soalnya di sini sudah. Ini diklik dulu Mbak yang aktif konten My to Harm Your Computer. Di sebelah mana bisa dibantu mungkin Mas Marfi? Ini di tampilan ada pop-up tentang web browser, mungkin dibalik di zoom-nya lagi Mbak Uma, kembali ke zoom-nya lagi. Diklik yes dulu. Berarti stop share dulu. Stop share dulu. Sharing ke browsernya. Kemudian diklik yang sharing browsernya. Share screen lagi. Oke, berarti tapi yang browser. Iya, baik. Terima kasih sudah dibantu. Kemudian ini sebentar. Ya. Baik, sudah terlihat sekarang? Sudah terlihat jelas. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi di laman upap.psikologi.ugm.ac.id di bagian PAPS, kemudian dipilih bagian tata laksana dan jadwal PAPS. Itu nanti jadwalnya ada di bagian bawah di sini. Nanti di sini sudah ada tanggal tes dan jadwal pendaftaran. Jadi untuk tanggal tes tertentu itu sudah ada masa pendaftarannya sendiri. Berbeda-beda masa pendaftarannya. Misalnya untuk tanggal 10 dan 11 Juni itu pendaftaran dibuka tanggal 4. Jadi bagi peserta yang ingin mendaftar untuk tes tanggal 10 dan 11 Juni, itu bisa mendaftar pada tanggal 4 Juni 2020. Gitu. Nah, kemudian setelah mengecek di sini mau ikut tes tanggal berapa, kemudian masa pendaftarannya kapan, peserta nanti bisa login ke laman paps.ugm.ac.id. Ini adalah laman pendaftarannya. Nanti tinggal diklik saja. Ini muncul seperti ini tampilannya. Seperti tadi yang sudah dipertanyakan di bagian pertama terkait dengan kuota, itu nanti kuota per sesi, per tanggal itu akan ditampilkan di sebelah sini. Nanti di sini akan ada informasi mengenai kuota yang tersedia untuk tanggal dan sesi yang disediakan. Gitu. Nanti kalau seandainya kuotanya terisi berapa, itu juga nanti akan diberitahu di sini. Ya, nanti kalau seandainya sudah, peserta bisa login kemari. Misalnya diisi tanggal lahir di sini, misalnya
Kemudian password diisikan di sebelah sini. Ini password yang didapat dari slip pembayaran. Kemudian di bawahnya ada tanggal pembayaran, ini dipilih. Ini penting juga. Kemudian angka yang muncul di sini dituliskan di bagian CAPTCHA. Kemudian login. Nah, ini di sini ada waktu pengisian. Jadi ada batas waktu untuk pengisian bagi peserta. Jadi disiapkan, mungkin kalau seandainya yang mahasiswa bisa disiapkan KTM-nya, kemudian disiapkan KTP-nya juga, nanti akan ada pengisian data tersebut. Sini ada 6 tahap, peserta nanti akan sampai tahap 5, kemudian kalau seandainya sudah sampai tahap 5, itu berarti peserta sudah terdaftar. Tahap terakhir nanti cetak kartu tes, itu nanti akan ada tanggal tersendiri untuk cetak kartu tes. Ini tahap yang awal, itu ada pilih periode. Kalau seandainya ini dibuka pada saat belum masa pendaftaran, ini tidak akan muncul periodenya. Seperti sekarang ini tidak akan muncul periodenya. Begitu. Ini juga penting, peserta mohon untuk tidak lupa untuk log out. Karena kalau seandainya lupa log out, itu nanti akan mengalami kendala di sebelah atas. Sini juga ada. Tuh. Pixel. Nah, ini saya akan kembali share untuk presentasinya. Baik. Ini kemudian jika sudah selesai mendaftar melalui website, peserta nanti tinggal menunggu dari pihak kami mengirimkan dokumen pendukung melalui email. Nanti kami akan mengirimkan ke masing-masing peserta, itu berupa instalasi untuk perangkat lunaknya, kemudian ada aturan tes, dan ada tautan unggah foto mandiri. Mohon untuk yang ada untuk tautan unggah foto mandiri, mohon untuk dikirimkan sesuai dengan perintah yang ada di email. Baik, seperti itu untuk bagian pendaftaran. Untuk hasil tes, itu yang sering ditanyakan adalah kapan keluarnya untuk hasil tesnya. Biasanya banyak yang mengira untuk hasil tes online atau menggunakan CBT, itu hasil akan langsung keluar. Sedangkan untuk CBT sendiri sebenarnya sama seperti tes biasa, hanya medianya menggunakan komputer. Jadi untuk hasil itu sama dengan tes yang biasa, maksimal hasil keluar 2 minggu setelah pelaksanaan tes. Begitu. Kemudian untuk tes PAPS daring ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ariana, nanti akan bukti hasil tes itu berupa hasil tes elektronik yang dikirimkan ke email masing-masing peserta. Apabila kondisi sudah kembali kondusif, nanti kami akan membuat hasil cetak dari tes PAPS daring ini. Hasil tes ini juga dapat dilihat secara online di academic.psikologi.ugm.ac.id. Nanti di sana peserta memasukkan tanggal lahir dan nomor tes yang sudah didapatkan. Begitu. Jadi password untuk login sudah bukan lagi yang digunakan untuk mendaftar tadi. Untuk tes hasil tesnya ini nanti yang digunakan adalah tanggal lahir dan nomor tes. Ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Uma atas penjelasannya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan ya teman-teman. Jadi ini mending kita jawab semua di sesi akhir saja. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, sesi ketiga. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan chat saja di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab. Dan mohon untuk menyimak terlebih dahulu karena permasalahan instalasi, lalu sistem yang diperlukan, seperti itu akan dijawab di dalam sesi ketiga, yaitu sesi instalasi perangkat. Baik, nah kita akan lanjut ke sesi ketiga, yaitu sesi instalasi perangkat. Mas Aan, apakah sudah siap, Mas Aan? Mas Andreas? Iya, Mas. Sudah siap, Mas Andreas? Sudah siap. Oke. Waktu dipersilakan untuk Mas Andreas menyampaikan tentang instalasi
dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Ya, terima kasih untuk Mas Marfi. Baik, untuk sesi saat ini saya akan coba menjelaskan terkait perangkat yang dibutuhkan, berikut proses instalasinya nanti seperti apa. Saya tampilkan dulu. Baik, untuk perangkat dan instalasi program tes untuk tes PAPS ini, yang pertama adalah peserta wajib menyediakan perangkat komputer, baik PC maupun laptop, dengan spesifikasi sebagai berikut. Ukuran layar monitor minimal 12 inci ya. 12 inci ini dengan catatan 11,5, 11,6 itu masih masuk kategori di 12 inci ini. Jadi kalau misalkan ada yang punya laptop dengan ukuran 11,5, 11,6, asalkan spek selanjutnya yaitu prosesor minimal dual core 1 GHz dan RAM-nya 4 GB, itu bisa dipakai. Jadi kalau misalkan pakai yang notebook itu kan banyak yang masih 10 inci, itu kemungkinan itu mohon untuk tidak dipakai karena itu tidak tidak sesuai dengan spek yang kita butuhkan. Kemudian sistem operasi di sini wajib menggunakan Windows, yaitu minimal OS Windows 7. Kenapa kita sampaikan di sini wajib Windows? Karena program yang akan kita pakai di sini adalah Zoom yang akan berjalan langsung bersama dengan SEB. Sedangkan SEB atau Safe Exam Browser yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak WJ tersebut, itu untuk akses auto run Zoom dengan SEB itu masih belum diakomodasi. Jadi kita nanti untuk selama pelaksanaan tes, peserta wajib terkoneksi dengan software meeting Zoom dan menjalankan SEB-nya. Jadi kenapa Mac belum diakomodasi ya karena SEB-nya di saat ini belum kompatibel untuk auto run program Zoom. Jadi mohon untuk yang mungkin punyanya Mac bisa menyediakan laptop atau PC yang berbasis sistem operasi Windows. Kemudian ini yang sangat penting, memiliki fasilitas audio dan video webcam yang dapat berfungsi dengan baik. Jadi, peserta wajib mengecek terlebih dahulu apabila menggunakan laptop biasanya sudah built-in audio dan video webcamnya. Itu bisa diuji coba terlebih dahulu dengan mungkin meeting dengan teman atau saudara, atau bisa dicek di bagian kontrol panel di masing-masing sistem operasinya. Jadi kalau sudah dipastikan audio dan video webcamnya berjalan dengan baik, berarti laptop itu juga sudah bisa dipakai. Kalau misalkan mau pakai PC, berarti harus ada video webcam eksternal yang harus terpasang. Kemudian sudah terinstal program browser internet yaitu Firefox. Kenapa harus Firefox? Karena SEB di sini built-in engine-nya atau mesin perambannya itu menggunakan built-in Firefox. Jadi Firefox-nya wajib diinstal terlebih dahulu di masing-masing komputer Bapak Ibu. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya mematikan antivirus dan update otomatis sistem Windows sebelum menjalankan tes. Karena pengalaman kemarin, antivirus itu memblok koneksi untuk laman pelaksanaan tes online. Jadi langkah lebih baiknya koneksi untuk antivirusnya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian update Windows otomatiknya juga harus dimatikan. Kenapa? Karena nanti pada saat tes supaya tidak terganggu dengan restart otomatik yang ketika selesai update itu sudah sering terjadi kemarin ketika kita sudah menjalankan di tes-tes sebelumnya. Jadi dua hal yang antivirus dan otomatis update Windows ini harus tetap dimatikan terlebih dahulu sebelum menjalankan tes. Kemudian untuk masalah koneksi, di sini peserta wajib menyediakan koneksi internet yang lancar dan stabil. Nah, ketentuan lancar dan stabil di sini kalau misalkan menggunakan operator seluler itu paling tidak bisa nge-lock di 4G. Jadi kalau 3G ini takutnya nanti akan Zoom meetingnya akan lambat, kemudian proses loading soalnya juga akan lambat. Jadi ketentuan 4G itu harus terpenuhi, atau kalau misalkan menggunakan akses WiFi dari penyedia layanan itu minimal yang kecepatannya up to 10 Mbps. Jadi supaya Zoom meetingnya nanti juga lancar, kemudian tes online-nya juga bisa berjalan dengan baik.
Nah, untuk yang menggunakan operator seluler itu kan kuota internet ya tentunya pakai kuota. Tetapi di sini kenapa harus ditentukan 3 giga untuk minimalnya? Karena selama pelaksanaan tes yang kurang lebih itu sekitar 3 jam, peserta wajib tetap terkoneksi di Zoom meeting. Sedangkan kita tahu kalau koneksi video call seperti ini, apalagi video conference, itu kuotanya juga yang dibutuhkan lumayan banyak. Jadi minimal 3 giga itu harus disediakan oleh peserta. Nah, ini untuk yang keempat, menyediakan telepon pintar yang sudah terinstall aplikasi WhatsApp atau WA sebagai media komunikasi dengan panitia. Jadi nanti kalau misalkan peserta, nanti kebijakannya apakah peserta yang menghubungi panitia atau panitia yang akan menghubungi peserta nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang jelas komunikasi ketika peserta tidak terhubung dengan Zoom pada saat mengerjakan tes, nanti kita akan komunikasinya lewat WhatsApp. Jadi masing-masing peserta harus menyiapkan telepon dengan layanan atau software aplikasi WhatsApp yang sudah terinstall dan sudah terkoneksi dengan baik. Nah, ini untuk meja kursi. Di sini latar belakangnya harus tembok ya, seperti saya ini. Ini saya nempel tembok ini ya, sambil sandaran enak. Jadi kalau misalkan ada ruangan yang mungkin belakangnya tembok dan pencahayaannya cukup terang, itu bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan tes. Jadi jaraknya tidak lebih dari 2 meter. Jadi supaya kita juga bisa melihat dari sisi keamanan pelaksanaan tes, peserta tidak ada gangguan dari belakang, supaya peserta juga bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop dan alat tulis. Jadi nanti ada prosedur untuk pengecekan lingkungan kanan kiri dan mejanya dari kamera webcamnya itu melalui Zoom meeting-nya supaya kita bisa mengecek apakah mejanya sudah sesuai atau belum. Kemudian ruangan tes harus memiliki pencahayaan yang cukup terang. Jadi supaya wajah Bapak Ibu peserta nanti atau peserta nanti bisa dicek dengan baik ketika pada saat pelaksanaan tesnya apabila cahayanya juga cukup terang. Pastikan laptop terhubung dengan sumber daya selama pelaksanaan tes berlangsung. Jadi ini kejadian kemarin, ada peserta yang menggunakan baterai, mengandalkan baterai, ternyata baterainya itu lemah atau mungkin baterainya kurang penuh. Artinya setelah tes berjalan di tengah-tengah terputus karena komputernya harus terpaksa mati. Nah, ini diusahakan jangan sampai peserta nanti seperti itu ya. Jadi peserta paling tidak selama tes saja kalau memang untuk menghemat baterai mending dicolokin sumber daya saja, terhubung dengan sumber daya atau di listrik, colokan listrik langsung dengan adaptornya supaya nanti tidak ada gangguan komputer mati karena baterainya habis. Kalau misalkan pakai yang menggunakan PC itu bisa menyediakan UPS untuk baterai cadangan seperti fungsinya seperti laptop tadi ya. Kalau misalkan PC kan tidak ada baterainya menggunakan UPS, jadi bisa menyiapkan terlebih dahulu supaya dua hal tadi untuk antisipasi apabila terjadi mati listrik. Nah, ini yang sudah dibahas di awal tadi oleh Pak Wahyu Widiarso juga. Kita menggunakan 2 software penting yaitu SafeXM Browser atau SEB dan Zoom Meeting. Kenapa kita memilih SEB? Karena SEB di sini memiliki kemampuan membatasi pengguna untuk tidak mengakses aplikasi lain selain SEB dan tentunya selain aplikasi lain yang ditentukan untuk bisa diakses. Nah, di sini kami menambahkan untuk aplikasi Zoom supaya bisa berjalan bersamaan dengan SEB. Karena nanti selama pengawasan itu menggunakan aplikasi Zoom. Nah, software pendukung dan panduan instalasi akan dikirimkan melalui email kepada setiap peserta terdaftar. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Uma, peserta sudah membayar, kemudian mendaftar online, dan setelah terdaftar, peserta akan dikirimi email masing-masing. Nanti akan ada link itu akan menuju ke suatu laman yang isinya nanti software pendukung berikut panduan instalasinya. Nah, di sini peserta mohon tidak menginstal SEB dan Zoom hanya dari tautan yang didirikan peserta hanya menginstal SEB dan Zoom hanya dari tautan yang dikirimkan melalui email, bukan dari situs resminya. Kenapa? Karena di sini ada langkah-langkah yang khusus ya yang harus dilakukan sesuai dengan panduan supaya nanti peserta bisa menginstal dengan baik sesuai dengan aturan yang kami berikan. Kemudian proses instalasi perangkat dilakukan secara mandiri oleh peserta dengan cara mengikuti panduan instalasi. Nah, panduannya ini nanti akan ada 2 bentuk, jadi dalam bentuk teks dan video. Saya yakin apabila Bapak Ibu peserta nanti melihat atau membaca panduan yang sudah diberikan secara detail, secara step by step dari awal sampai akhir,
itu pasti sangat mudah untuk dilakukan. Nah, pastikan perangkat telah siap digunakan apabila tes dilakukan H-1 dari tanggal pelaksanaan tes. Jadi perangkat atau instalasi yang sudah dilakukan tadi harus siap, benar-benar siap sampai H-1 dari tes. Jadi kalau misalkan besok ini tes, jadi hari ini tuh sudah siap semuanya, dari spesifikasi komputer yang dibutuhkan, kemudian software yang dibutuhkan juga harus sudah selesai terinstall. Nah, bagaimana tampilannya ketika software SEB dan Zoom-nya itu sudah berhasil terinstall? Nah, ketika dijalankan, nanti tampilnya akan seperti ini, Bapak Ibu ya. Program sudah siap digunakan ketika SEB-nya tampil halaman login, di situ ada username, kemudian ada password, kemudian ada masuk, kemudian ada jendela Zoom meeting di sini ya, di luar. Di sini kalau dilihat di pojok kiri bawah, di sini ada icon Zoom sama SEB. Nah, di sini fungsinya adalah aplikasi SEB ini hanya bisa berjalan atau diakses bersama dengan aplikasi Zoom, tidak bisa membuka aplikasi yang lain, seperti itu. Nah, nanti untuk bagaimana cara keluarnya, karena kan ketika sudah masuk SEB itu tidak begitu saja bisa keluar, tapi harus ada kode khusus. Nah, di pojok kanan bawah ini ada lambang power ya, sebelah kanannya lambang speaker di sini. Ketika nanti diklik, nanti ada password yang harus dimasukkan untuk keluar dari SEB. Jadi SEB-nya harus keluarnya pakai kode. Nanti kodenya seperti apa, itu sudah dicantumkan di panduan yang sudah akan dikirimkan nanti untuk setiap peserta. Jadi memang ini secara awam, mungkin orang awam kok sulit ya. Nah, nanti akan ada ininya, akan ada solusinya. Kalau misalkan bagi orang yang mungkin masih gagap teknologi, gimana? Ada solusinya. Nah, solusinya di sini. Dengan frequently asked question di sini saya akan coba masukkan ada 5 pertanyaan yang mungkin seringkali ditanyakan. Yang pertama, bagaimana kalau saya sudah menginstal software Zoom sebelumnya di komputer saya? Jawabannya adalah tetap lakukan instalasi Zoom sesuai dengan panduan. Karena apa? Karena memang untuk bisa Zoom itu berjalan langsung dengan SEB itu harus dilakukan instalasi sesuai panduan yang diberikan. Kemudian bagaimana kalau saya sudah menginstal SEB juga sebelumnya di komputer saya? Ya, baiknya juga melakukan sesuai dengan yang poin pertama tadi. Tetap lakukan instalasi sesuai dengan panduan. Kemudian yang ketiga, bagaimana bila saya gagap teknologi dan kesulitan melakukan instalasi meskipun sudah melihat panduan? Nah, ini seringkali kelemahannya itu tidak membaca panduan selama secara detail dari awal sampai akhir. Tetapi kalau misalkan memang benar-benar gagap teknologi dan tidak bisa, ada solusinya, silahkan meminta bantuan teman atau saudara yang paham IT. Jadi intinya, karena tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Wahyu Widiarso, bahwasanya ini ada tes mandiri, instalasi pun juga harus dilakukan secara mandiri oleh peserta. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu peserta nanti mengalami kendala untuk instalasi, silahkan sebelum hari H-1 mencari teman atau saudara untuk bisa membantu dengan panduan yang sudah kami berikan nanti lewat email. Jadi saya yakin ketika melihat panduan, baik itu teks maupun video dari awal sampai akhir secara bertahap, itu pasti akan bisa terinstall dengan baik. Kemudian perangkat komputer saya tidak memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan. Kayak tadi harus Windows tapi tidak punya komputer Windows, kemudian layarnya 10 inci atau RAM-nya 2 GB. Nah, jawabannya adalah persyaratan minimal perangkat komputer bersifat mutlak, yaitu harus terpenuhi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan itu dan tetap melaksanakan tes, kemudian nanti di tengah-tengah ada kendala, setiap kendala apabila berhubungan dengan device, mohon maaf, atau perangkat, mohon maaf, kami tidak bisa mentolerir. Jadi itu nanti bisa jadi ke arah diskualifikasi. Kemudian yang terakhir, apakah boleh menyiapkan 2 perangkat komputer dan koneksi jaringan internet cadangan? Sangat disarankan Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kan kita bekerja menggunakan komputer elektronik atau barang elektronik itu tidak ya, kita tidak berpikir, tidak berharap mendapatkan suatu masalah dengan device yang kita pakai atau perangkat yang kita pakai. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengusahakan untuk memberikan 2 perangkat cadangan atau koneksi cadangan juga, itu sangat disarankan. Jadi kalau misalkan ada HP, ada provider, internet provider, itu bisa disarankan untuk sebagai cadangan, sebagai koneksi jaringan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait instalasi, mungkin akan dijawab langsung atau di sesi akhir saya akan serahkan kembali kepada moderator, kepada Mas Marfi. Terima kasih Mas Marfi, saya kembalikan.
Oke, terima kasih sekali Mas Andreas, penjelasannya cukup detail ya Mas ya. Tapi nanti pasti akan ada pertanyaan yang akan kita jawab di akhir sesi. Baik, selanjutnya kita akan sesi keempat, yaitu tentang sesi pelaksanaan tes. Akan dibawakan oleh Mas Wahyu Jati Anggoro. Apakah Mas Wahyu Jati Anggoro sudah siap? Ya. Suara saya sudah kedengaran, Mas Marvi? Sudah, Mas? Oke. Siap, sudah Ya. lancar. Oke, Wajah saya silakan kelihatan. Mas Wahyu Jati Anggoro. Oke. Baik, terima kasih Mas Marvi selaku moderator. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya akan men-share tampilannya. Oke, sudah kelihatan ya Mas Marvi ya? Baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan juga para pemirsa, tes potensi akademik pasca sarjana berbasis dalam jaringan atau PAPS daring ini tentunya akan sedikit berbeda dengan proses penyelenggaraan tes berbasis paper and pencil atau yang sifatnya offline. Nah, pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan tes. Ada setidaknya 6 tahapan yang nanti akan para peserta tes lakukan, yaitu tahap persiapan, tahap pengecekan atau verifikasi, kemudian tahap pembukaan, tahap login program CPT dan latihan tes, tahap pengerjaan tes, dan yang terakhir adalah tahap penutupan. Nah, dalam proses pelaksanaan tes ini, yang pertama adalah tahap persiapan, saya akan jelaskan satu persatu. Baik, untuk tahap persiapan tes, waktu persiapan tes ini berkisar antara 30 sampai 60 menit, jadi mohon disiapkan waktu untuk sebelum melakukan tes PAPS secara daring. Misalnya ketika tes itu dijadwalkan pukul 8, mohon sudah siap di depan laptop atau komputer Bapak Ibu dan teman-teman sekalian 1 jam sebelumnya. Nah, tahap persiapan ini cukup penting karena nanti akan menjadi fondasi apakah proses tes dari teman-teman semua berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, di tahapan ini peserta nanti akan diminta untuk bergabung ke Zoom meeting 1 jam sebelumnya dengan ID dan password meeting sesuai yang diinformasikan via email atau dari pesan kami. Nanti akan kami informasikan ID dan password meeting. Untuk informasi ini baru akan kami sampaikan sebelum pelaksanaan tes. Jadi mohon para calon peserta tes untuk tetap standby di email dan pesan masing-masing. Baik, kemudian nanti akan diinfokan juga username untuk Zoom meeting sesuai dengan ketentuan. Jadi pada saat pelaksanaan tes, nama dari Bapak Ibu akan kami ganti dengan ID atau peserta tes. Kemudian pastikan audio dan video Zoom meeting juga telah aktif. Ini banyak peserta dari pengalaman yang sebelumnya, tes TKDA UGM, itu ada yang sudah join Zoom tetapi audionya tidak nyala karena lupa untuk dihidupkan audionya. Atau videonya juga tidak tertampilkan karena lupa atau belum paham cara untuk menggunakan Zoom meeting. Nah, ini kami informasikan untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang baru pertama kali Zoom meeting, coba dipelajari terlebih dahulu tampilan dan fungsi dari Zoom meeting supaya nanti pada saat proses kita tes tidak membingungkan peserta. Begitu. Kemudian nanti setelah masuk melalui Zoom meeting, peserta siap untuk menanti panggilan dari pengawas tes dan juga nanti harap karena ini sifatnya panggilan ini dilakukan secara lisan, maka audio harus tetap menyala dan juga verifikasi nanti kita lakukan juga harus tertampil videonya. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap verifikasi atau pengecekan. Nah, pada tahap ini peserta wajib mengikuti setiap instruksi dari pengawas.
pengecekan peserta meliputi verifikasi identitas, nanti tetap disiapkan identitas dari Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, identitas diri, kemudian cek peralatan tes, serta kondisi dan lingkungan sekitar tes. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Andreas ya, bahwa latar belakangnya adalah tembok saja, atau kalau tadi ada pertanyaan di kolom komentar, bagaimana kalau temboknya berwallpaper? Tidak masalah, yang penting belakangnya adalah tembok atau sekat, begitu boleh, yang istilahnya tidak ada orang yang lalu lalang di belakang dan mengganggu jalannya tes. Kemudian kalau tadi ada yang tanya, kalau misalnya mejanya lesehan boleh tidak? Boleh, lesehan silahkan. Apabila ditemukan kejanggalan saat verifikasi, panitia juga berhak untuk mendiskualifikasi peserta. Jadi sebelum tes itu ternyata identitasnya tidak sesuai, kemudian tesnya itu tidak dilakukan di tempat yang sudah kami ditetapkan persyaratannya, misalnya tesnya di mall begitu, atau di coffee shop begitu, maka panitia ini berhak mendiskualifikasi peserta sebelum melaksanakan tes, dan tidak ada tes pengganti atau reschedule bagi peserta karena dianggap sudah menyalahi aturan. Kemudian peserta yang tidak mengikuti tahap verifikasi ini otomatis akan kita diskualifikasi. Misalnya peserta datang terlambat, tidak ikut verifikasi, langsung ikut mengerjakan tes, itu akan kita diskualifikasi. Nah, pada tahap verifikasi ini juga peserta apabila hendak ke kamar kecil itu diperbolehkan, tetapi nanti setelah pengerjaan tes itu tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat tes berlangsung. Karena akan kita awasi terus dengan Zoom. Begitu tidak nampak di Zoom, maka akan kami hubungi, dan begitu tidak bisa dihubungi, maka dengan sangat terpaksa akan kami diskualifikasi. Baik, tahap berikutnya, sesi tes PAPS akan dibuka oleh tester di tahap pembukaan. Jadi peserta tes tidak lagi diperkenankan meninggalkan tempat tes, seperti yang tadi saya sampaikan, ini dipantau dengan Zoom meeting, maka Zoom-nya harus tetap aktif, dan tester akan menyampaikan aturan dan informasi tes PAPS berbasis daring, meliputi jenis subtes, jumlah butir soal, dan waktu pengerjaan tes. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Wahyu di awal, kalau jenis subtesnya relatif tidak berbeda dengan yang offline, kemudian jumlah butir soalnya relatif akan lebih sedikit, dan waktu pengerjaan juga relatif akan lebih singkat. Kemudian peserta yang terlambat bergabung dan tidak ikut verifikasi akan langsung didiskualifikasi. Nanti akan ada sedikit pengecualian ketika ada beberapa kasus khusus, tapi itu akan nanti langsung masuk ke room panitia. Kalau misalnya tadi juga sedikit disinggung oleh Pak Wahyu, misalnya Zoom-nya tiba-tiba tidak aktif, nah nanti akan kami pandu secara personal di room khusus panitia. Begitu. Kemudian di tahap selanjutnya adalah tahap login program CBT dan latihan tes. Jadi pada saat setelah proses pembukaan dan verifikasi, peserta ini tidak diperbolehkan untuk mengakses atau login program CBT tanpa instruksi dari tester. Nah, nanti tester akan memberikan instruksi username dan password yang nanti akan diketik atau dimasukkan peserta ke dalam laman SEB atau Safe Exam Browser. Nanti peserta mengerjakan, setelah itu peserta akan login, dan peserta mohon mencermati apakah nama dan nomor yang terpampang di situ sudah sesuai dengan nama peserta. Nah, selanjutnya nanti peserta mengerjakan latihan tes PAPS sesuai dengan instruksi dari tester. Jadi akan ada halaman latihannya terlebih dahulu selama beberapa menit. Kemudian latihan tes ini pada dasarnya diperuntukkan agar peserta memahami tampilan dan fungsi laman tes PAPS CBT dengan program SEB atau Safe Exam Browser tadi. Jadi peserta tidak perlu kemudian panik begitu kalau dalam proses ini tertinggal, tidak masalah karena hanya untuk tampilan dan fungsi laman tes saja.
Untuk selanjutnya adalah tahap pengerjaan tes. Nah, tahap ini dimulai ketika peserta sudah menyelesaikan tahap uji coba. Tahap latihan tes. Jadi peserta mulai mengerjakan tes setelah diinstruksikan oleh tester dan pengawas, dan peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat selama sesi tes berlangsung. Dari pengalaman ada yang meninggalkan tes karena mau ngambil paket di luar misalnya, atau ada tamu di luar. Nah, itu tidak boleh kita peserta meninggalkan tempat tes karena harus selalu kita awasi dengan Zoom. Nah, pengawas berhak menginterupsi peserta ketika ditemukan kejanggalan atau pelanggaran tes. Misalnya Zoom-nya tiba-tiba freeze, atau pada saat pelaksanaan tes, peserta itu tidak nampak di Zoom, tapi Zoom-nya aktif begitu, nanti akan langsung diinterupsi oleh pengawas. Jadi pastikan Zoom tetap aktif selama mengerjakan tes, karena itu sebagai media kami untuk memantau dan mengawasi peserta tes. Nah, apabila ada kendala dalam pengerjaan tes, jadi ada setidaknya 3 kendala utama ketika pengerjaan tes. Yang pertama, apabila tes bermasalah namun Zoom aktif, ini peserta langsung menghubungi pengawas via Zoom meeting. Jadi mohon dipastikan audio dan videonya juga berfungsi dengan baik ya. Jadi misalnya peserta sewaktu mengerjakan tes itu tiba-tiba tesnya freeze atau tidak bisa berpindah soal begitu katakanlah. Nah, tapi Zoom-nya aktif. Nah, itu bisa langsung menghubungi pengawas di Zoom meeting. Karena nanti di setiap kelas waktu pengerjaan sekitar 10-20 orang itu akan diawasi oleh 1 orang pengawas. Jadi akan langsung difasilitasi oleh pengawas. Kemudian kendala yang berikutnya adalah aplikasi tes lancar, SEB lancar, namun Zoom tidak aktif. Nah, kadangkala ini juga sering terjadi, peserta itu asik untuk mengerjakan tes, tapi Zoom-nya tidak aktif. Nah, ini peserta akan langsung dihubungi oleh pengawas melalui jaringan pribadi, telepon atau WhatsApp, dan peserta ini wajib untuk mengangkat telepon tersebut atau WhatsApp tersebut sebagai konfirmasi bahwa peserta masih tetap mengerjakan dan Zoom ini harus diaktifkan. Kalau misalnya peserta ini tidak bisa mengaktifkan Zoom, maka tes akan kami hentikan sampai peserta tersebut bisa mengaktifkan Zoom. Jadi tes atau modul tes untuk peserta tersebut akan kami hentikan sampai Zoom-nya bisa diaktifkan. Kalau pada akhirnya tidak bisa diaktifkan, maka dengan terpaksa kami akan diskualifikasi atau tesnya kami hentikan. Nah, kemudian yang ketiga, apabila aplikasi tes bermasalah, SEB bermasalah, dan Zoom juga tidak aktif, koneksi terputus. Ini peserta akan langsung dihubungi oleh pengawas juga melalui jaringan pribadi. Nah, sebagai informasi, ini peserta yang tidak kooperatif atau merespons saat dihubungi pengawas akan didiskualifikasi dari tes. Jadi misalnya ditelepon sekian kali tidak diangkat, di WhatsApp juga tidak kooperatif, maka kami asumsikan peserta tersebut melakukan kecurangan atau pelanggaran terhadap pengerjaan selama pengerjaan tes, maka akan langsung kami diskualifikasi. Baik, yang berikutnya adalah tahap penutupan. Bagi peserta yang sudah selesai mengerjakan tes, wajib menyampaikan ke pengawas bahwa tesnya sudah selesai. Jadi langsung menyampaikan ke pengawas, nanti pengawas akan memverifikasi tes tersebut, apakah jawaban sudah benar-benar selesai, instruksi sudah selesai, dan nanti akan menginstruksikan langkah selanjutnya setelah tes selesai. Nah, peserta baru boleh meninggalkan tempat tes atau menutup aplikasi tes SEB dan Zoom setelah diinstruksikan oleh pengawas. Jadi, mohon dapat nanti pengawas setiap instruksinya dapat dipatuhi oleh peserta. Nah, peraturan ketika pelaksanaan tes ini ada beberapa. Yang pertama adalah menggunakan baju berwarna putih dan tidak menggunakan topi. Khusus wanita berkerudung disarankan menggunakan kerudung berwarna cerah.
Kemudian peserta mengerjakan tes di tempat dan lingkungan yang telah disesuaikan dengan persyaratan. Kemudian mengerjakan tes PAPS secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain dan menggunakan alat bantu lain, misalnya menggunakan alat bantu smartphone atau alat bantu kalkulator, itu tidak diperkenankan. Kemudian tidak diperkenankan meninggalkan tempat selama tes berlangsung, tidak mendokumentasikan soal tes PAPS dalam bentuk apapun, jadi difoto ataupun ditulis ulang dalam kertas, begitu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya memastikan aplikasi Zoom tetap aktif selama tes berlangsung. Baik, dan yang terakhir adalah pengumuman bahwa ini juga panitia berhak menghentikan proses tes PAPS yang sedang berjalan dan atau tidak mengeluarkan sertifikat tes PAPS jika mendapati peserta melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran peraturan. Oke, saya kira itu Mas Marvi untuk proses pengerjaan tes. Nanti barangkali bisa dilanjutkan dengan tanya jawab untuk sesi penjelasan berikutnya. Itu terima kasih. Oke, baik Mas Wahyu Jati Anggoro, terima kasih atas penjelasannya. Wow, cukup lengkap ya Mas ya. Sudah membahas dari awal pelaksanaan tes hingga akhir dan aturan-aturannya, serta bagaimana kondisi untuk didiskualifikasi. Nah, sekarang kita akan membahas untuk tanya jawab Mas dari komentar ini. Banyak banget ya. Ada sebagian yang sudah dijawab oleh peserta juga, ada yang sebagian sudah dijawab oleh teman-teman yang ada di sini. Oke, pertanyaan yang ini Mas. Ada untuk Mas Wahyu Jati Anggoro dulu. Ada pertanyaan yang cukup bagus. Kita menggunakan SEB. Nanti kan tidak bisa membuka browser melalui komputer ya Mas ya. Ya, nah, tapi kalau kita malah menggunakan browser atau surfing lewat HP itu bagaimana ya Mas ya? Baik, jadi memang cara untuk mengkontrol kita pengawas terhadap peserta adalah melalui Zoom. Tetapi memang kontrolnya tidak bisa 100% ya, seperti malaikat rokib atid atau Tuhan mengontrol manusia begitu ya. Jadi saya kembalikan lagi ke peserta bahwa tes ini juga mengetes dalam tanda kutip ya, kemandirian dan kejujuran dari peserta. Jadi ketika peserta itu tidak jujur ya, kalau dari pengalaman saya pribadi ya kejujuran itu equals atau sama dengan keberkahan. Jadi kalau kita jujur ya insya Allah hasil tesnya berkah. Kalau tidak jujur ya wallahu alam ya. Saya kira seperti itu. Jadi tetap yang pertama adalah kejujuran. Jadi tidak boleh tetap mengakses melalui smartphone. Dan kalau misalnya pada saat pelaksanaan tes itu pengawas melihat peserta itu mengakses melalui smartphone, akan langsung kami kontak dan akan kami diskualifikasi. Saya kira seperti itu. Jadi ini juga tes kejujuran. Masa calon mahasiswa UGM tidak jujur? Kan ya ini nantinya memalukan alma mater, bukan gitu ya Mas Marvi ya? Iya Mas. Saya kira seperti itu. Calon mahasiswa UGM itu harus integritasnya bagus ya Mas ya? Iya, betul. Dan juga satu lagi, literasi digital itu juga penting. Jadi kalau saya ada ini yang kemarin juga bertanya, saya gaptek teknologi, ini gimana ya kalau ikut mengikuti tes daring? Nah ini juga mohon dipelajari dulu, mohon literasi digitalnya ditingkatkan. Nantinya kalau kuliah di UGM juga akan banyak berhubungan dengan proses daring semacam ini, kuliah online misalnya, atau dengan penggunaan aplikasi-aplikasi untuk analisis data misalnya, atau dengan aplikasi-aplikasi lain yang memang itu menuntut literasi digital yang baik. Nah, apalagi calon mahasiswa pasca sarjana, ya saya harapkan literasi digitalnya juga lebih baik, apalagi calon mahasiswa UGM ya, dibanding dengan yang lain. Saya kira seperti itu, Mas Marvi. Oke, terima kasih Mas Wahyu Jati. Nah, sebelum menjawab pertanyaan selanjutnya, sedikit mengingatkan ya,
semua Bapak Ibu dan teman-teman, video ini akan di-save di kanal Pengetahuan Fakultas Psikologi UGM, jadi jangan khawatir, bisa dilihat kembali di sana. Dan untuk ada yang bertanya mengenai ASEP dan TOEFL, UPAP dan produknya PAPS ini tidak ada hubungannya dengan dengan TOEFL dan ASEP, sehingga mohon untuk mencari informasi di luar sini. Dan selanjutnya, apakah tentang pendaftaran berhubungan dengan PAPS itu berhubungan, tapi UPAP tidak bertanggung jawab atas apakah surat pengganti itu bisa dipergunakan lagi atau sudah tidak bisa karena adanya PAPS daring ini, seperti itu. Itu sudah kebijakan dari masing-masing fakultas terkait pendaftarannya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan untuk semua nih yang bisa menjawab, karena pertanyaannya cukup menarik. Apakah grade kesulitan soal akan dinaikkan? Silahkan. Siapa yang berkenan untuk menjawab pertanyaan ini? Mas Wahyu Jatianggoro atau Pak Wahyu Widiarso? Pak Wahyu Widiarso dulu selaku Kepala UPAP. Tidak ada apa namanya pengubahan tingkat kesulitan. Jadi tes kita standar sama seperti tes-tes yang lain, namun penormaannya nanti akan disesuaikan dengan kondisi daring. Jadi misalkan untuk mendapatkan skor 500, anggap aja gitu, misalkan harus betul sekian. Nah, itu kita justifikasi berdasarkan data kita dengan skor 500, skornya sekian. Itu sudah kita setarakan, Mas Marfi, berbagai macam seri yang kita miliki. Jadi normanya itu sudah kita sesuaikan untuk kondisi online ini. Jadi itu penelitiannya Mbak Ariana sudah publish itu, PAPS CBT, dan selamat itu kepada Mbak Ariana. Iya. Selamat Mbak Ariana, sudah publish ya. PPT apakah ada bedanya, dan hasil penelitiannya relatif setara. Nah, sebenarnya ini juga kita terapkan kepada tes ini, tes berbasis daring ini juga kita setarakan, sehingga sama saja mengikuti daring, mengikuti PPT dan CBT. Seperti itu, Mas Marfi. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi jangan khawatir ya Pak ya, jangan takut soalnya tambah sulit, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, ada pertanyaan. Ini mengenai teknis untuk pelaksanaan tes. Mas Aang mungkin bisa membantu menjawab. Apakah ada ketentuan misalnya yang terlihat dalam Zoom harus sampai perut atau seperti foto 3x4 atau fleksibel saja, Mas? Maksudnya videonya ya, video peserta ya ini. Oh, oke. Baik. Yang penting yang terlihat adalah wajah peserta dan sebagian badan peserta. Jadi boleh kalau misalnya sampai ke perut itu juga boleh, akan lebih baik. Tapi kalau dada ke atas juga tidak masalah di foto 3x4. Yang penting ini menyesuaikan saja dengan kamera yang ada di laptop Bapak Ibu. Saya kira untuk optiknya di laptop juga sudah cukup baik ya, minimal sudah terlihat sampai ke dada. Oh, gitu. Menambahkan Mas Marfi. Ya, Pak Wahyu silakan. Jadi nanti itu pengawas bisa aja meminta peserta untuk muter-muter ininya, muter-muter webcamnya. Jadi kanan, kiri, bawah, atas itu bisa jadi pengawas ketika menemukan sesuatu yang sedikit janggal itu akan meminta muter-muter. Jadi diputar ke kiri, ke kanan gitu. Ya. Jadi lingkungannya juga akan diperhatikan. Jadi kalau misalnya pakai laptop ya, nanti laptopnya bisa diangkat dan diputar di sekeliling begitu untuk mengecek lingkungannya, kondisinya seperti apa. Ini juga satu proses preventif kami untuk pengawasan supaya tes ini juga berjalan dengan lancar. Ya, gitu. Oke, terima kasih Mas Aang atas jawabannya dan Pak Wahyu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari untuk ini, Mas Andreas. Kalau Zoom bermasalah dan tes tetap jalan, apakah aplikasi tesnya tetap countdown, sementara si peserta menghubungi panitia untuk troubleshooting? Baik, untuk pertanyaan tersebut, jadi posisinya di sini selama SEB-nya masih berjalan, waktu akan tetap berjalan.
Jadi apabila terjadi Zoom-nya tidak terkoneksi, kemudian peserta dalam proses menghubungi atau dihubungi dengan panitia, alangkah lebih baiknya itu langsung ditutup saja SEB-nya. Supaya apa? Supaya waktunya berhenti. Jadi peserta nanti menutup SEB-nya, otomatis Zoom-nya juga tertutup. Nanti kemudian komunikasi seperti apa oleh pengawas melalui WA, nanti diikuti, kemudian ketika dijalankan lagi supaya waktunya yang tadi sudah dikerjakan itu berhenti di terakhir kali mengerjakan. Jadi tidak ada yang dirugikan terkait waktu pelaksanaan tesnya, begitu Mas Marfi. Oke, baik Mas. Ini Mas juga ada pertanyaan terkait instalasi juga Mas. Bagaimana kalau kita sudah menginstal SEB dan juga menginstal Zoom, tapi dengan keperluan yang lain? Apakah kita harus uninstall terlebih dahulu, terus lalu menginstal kembali? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya di presentasi di awal, bahwasannya prosedur instalasi seperti dengan disampaikan oleh panduan video maupun teks itu wajib dilakukan oleh peserta. Mengapa? Karena kalau misalkan peserta hanya mengandalkan instalasi yang dilakukan secara mandiri dengan dari situs resminya, takutnya nanti tidak berjalan sesuai dengan yang PAPS inginkan untuk tesnya. Jadi tetap kalau bisa di-uninstall dulu semuanya, kemudian dilakukan proses instalasi sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mas Andreas. Terima kasih. Nah, kita akan kembali lagi ke prosedur pembayaran dan pendaftaran. Mbak Uma ada ingin disampaikan lagi terkait saya itu? Mau menambahkan untuk terkait pembayaran tes PAPS. Ditunggu sebentar. Tadi sempat ada pertanyaan terkait pembayaran PAPS itu menggunakan selain ke teller. Jadi bisa untuk pembayaran melalui untuk pembayaran tes PAPS itu bisa selain langsung ke teller. Itu nanti bisa melalui internet banking dan ATM. Jadi untuk pembayaran itu tidak hanya melalui teller, tapi juga melalui internet banking dan ATM. Mobile banking bisa, tapi password tidak akan keluar. Jadi dipastikan untuk tidak menggunakan mobile banking meskipun transaksi bisa dilakukan. Begitu. Ini di sini sudah ada panduannya. Di bagian ini diklik saja, kemudian nanti akan tersambung ke Mari. Ini ada tahapan-tahapannya, sudah lengkap. Untuk pembayaran melalui ATM, BNI, ini sudah ada dari 1 hingga 8, kemudian di bawah juga sudah ada prosedur melalui internet banking Bank BNI, sudah lengkap, ya. Jadi kalau seandainya ada yang tidak bisa ke teller, di situasi seperti sekarang, itu bisa melalui internet banking atau ATM. Begitu saja, terima kasih Mas Marfi. Oke, terima kasih Mbak Uma, tapi ini Mbak, ada pertanyaan lagi untuk pendaftaran dan ini pembayaran. Mengenai kalau kita udah bayar tapi nggak dapat kuota, bisa nggak sih pembayaran itu digunakan lagi? Ya. Atau ada refund kayak gitu? Ya, jadi sama seperti yang saya jelaskan pertama kali tadi, terkait dengan seandainya sudah membayar bulan Maret, tapi sudah itu bisa kadaluarsa atau tidak, itu tidak bisa kadaluarsa. Terus tadi gimana Mas pertanyaannya? Kalau misalnya jadi kalau seandainya kuota, seandainya kuotanya sudah penuh, itu masih bisa digunakan. Jadi sama seperti tadi, asalkan itu belum digunakan untuk mendaftar hingga tahap kelima, password itu masih bisa digunakan. Jadi bisa mengikuti tes di selanjutnya, periode selanjutnya. Begitu. Pembayaran tidak akan hangus, tidak akan sia-sia. Jadi pembayaran itu tidak harus dilakukan pada saat masa pendaftaran. Pembayaran bisa dilakukan kapanpun. Misalnya membayar sekarang untuk keperluan tes 3 bulan ke depan, itu bisa. Gitu. Jadi misalkan pun berniat untuk mendaftar di periode ini, tapi ternyata kuotanya sudah habis, itu tidak akan hangus pembayarannya. Dan untuk saat ini kami tidak bisa untuk refund. Jadi kami sudah memberikan solusi berupa password itu bisa digunakan kapanpun seandainya kuota sudah habis. Oke.
Berarti enak ya Mbak ya, kita bisa bayar kapanpun, untuk Bisa. tesnya ya masih jauh kayak gitu ya. Ya, hanya masa pendaftarannya saja yang ada batas waktunya. Oke. Jadi Oh, paham. pembayaran itu bukan berarti peserta sudah terdaftar. Pembayaran itu untuk mendapatkan password yang digunakan untuk mendaftar di laman PAPS. Gitu. Oke, baik-baik. Lalu Mbak ada pertanyaan lagi. Ini ada pilihan periode yang tidak muncul. Itu bagaimana ya? Tadi sudah saya tampilkan juga waktu saya login ke laman PAPS, bahwa kalau seandainya peserta login pada saat bukan masa pendaftaran, itu periode tes tidak akan muncul. Nantinya periode tes akan muncul ketika masa pendaftaran dibuka. Gitu. Baik. Dan ketika nanti kuota sudah penuh tapi masih dalam masa pendaftaran, pilihan periode juga akan hilang. Itu sudah secara otomatis nanti. Baik. Berarti emang kita harus mengetahui dulu ya masa pendaftarannya kapan. Ya, makanya kita sudah menyediakan juga di bagian jadwal tanggal tesnya kapan, di sebelahnya ada masa pendaftarannya. Jadi calon peserta bisa menyiapkan dirinya untuk pendaftaran. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Oke Mbak, ada satu pertanyaan lagi Mbak mengenai yang ditunda jadwalnya. Yang belum mengisi formulir 19 Maret, apakah ada penjadwalan ulang lagi? Ya, itu nanti berbeda dengan yang ini, nanti kami akan hubungi kembali tersendiri. Nanti ada Oke. Untuk menjawab yang umum ya? Yang itu. Oke. Terima kasih Mbak Uma. Apakah kuotanya akan diumumkan? Nah, kuota akan diumumkan di web ya, teman-teman. Ya, nanti kuota bisa dilihat di laman PAPS. Nanti seperti yang tadi sempat saya tunjukkan juga, di sebelah kiri, di kiri layar, itu nanti akan ada tanggal tes, jamnya, dan kuota yang disediakan. Dan kuota yang tersisa berapa, nanti di sana juga akan ditunjukkan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Mbak Sarah ingin menambahkan? Baik. Ya, ini menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan tentang peserta tanggal 19 Maret. Jadi untuk peserta yang belum mengisi formulir terkait penjadwalan ulang ke tanggal 2 dan 3 Mei, bisa langsung menghubungi kami via email. Nanti kami akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Begitu. Terima kasih Mas Marfi, sudah cukup itu saja. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Oke, kita menuju ke pertanyaan terakhir ini yang sudah bertanya beberapa kali. Apakah tes PAPS yang dikeluarkan UGM sama dengan TPA Bappenas yang bisa digunakan di semua instansi? Mungkin Mas Wahyu Jati Anggoro atau Pak Wahyu Widiarso bisa membantu untuk menjawab? Ya, terima kasih Mas Marfi. Jadi tes PAPS UGM ini adalah tes potensi akademik pasca sarjana. Kami di UPAP, Unit Pengembangan Alat Psikodiagnostik UGM, merupakan unit yang berperan untuk mengadakan tes dan mengeluarkan hasil tes. Adapun penggunaan hasil tes atau sertifikat tes itu dikembalikan ke instansi masing-masing. Saya kurang tahu kalau di instansi di luar UGM mana yang menerima PAPS, tetapi kalau untuk masuk di Pascasarjana UGM memang menggunakan PAPS. Nah, TPA Bappenas juga diperbolehkan untuk mendaftar di UGM, namun itu juga di luar kewenangan kami, itu dikembalikan ke prodi masing-masing dan juga ke DPP Universitas. Mungkin Mas Wahyu bisa menambahkan. Saya kira sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Oke, baik, kita sudah berada pada sesi terakhir ini. Tanya jawab sudah kita jawab semuanya. Jika kurang jelas nanti silakan buka website UPAP terkait dengan pemberitahuan dan informasi, karena kami sudah mengupload semuanya di sana. Jika ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi UPAP nantinya. Bagaimana Pak Wahyu? Saya menambahkan sedikit lagi, ada yang tadi bertanya Mas Marfi masalah penutupan tes. Bagaimana? Ya, jadi yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wahyu Jati Anggoro. Jadi sebelum peserta selesai ya mau meninggalkan Zoom, mohon izin dulu kepada
pengawas gitu. Jadi nanti pengawas akan memberikan instruksi apa yang dilakukan karena selama pencatatan data gitu ya. Jadi teman-teman setelah tes selesai itu kita data itu semua kita verifikasi. Misalkan ada satu data yang kosong itu, loh kok kosong kenapa? Terus pengawasnya, oh dia nggak pamit putus gitu. Nah itu akan menyulitkan kita gitu. Ada yang sampai selesai, kemudian dia pamit, oh ya bagus kalau gitu dia sudah pamit. Jadi meskipun memang kewenangan tes itu nanti banyak oleh teman-teman sendiri menyelesaikan verbal, lanjut ke kuantitatif itu langsung atau tanpa ada jeda gitu. Jadi kadang-kadang selesainya itu berbeda-beda. Nah, langkah lebih baiknya ketika selesai, ketika subtes diselesaikan itu izin ke pengawas gitu sehingga pengawas oh dia sudah pamit Pak gitu. Jadi datanya sudah valid gitu. Jadi nanti untuk pemrosesan itu. Ya, ini menambahkan sedikit ya. Kalau dari Mas Wahyu, jadi kalau tesnya itu misalnya masih 10 menit, tapi peserta itu sudah selesai dalam mengerjakan tes, ini nanti bisa langsung menyampaikan ke pengawas. Karena nanti kalau waktu habis itu otomatis tes akan menutup sendiri. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kan ada peserta yang sudah pinter gitu ya, cepat ngerjainnya, terus tiba-tiba sudah selesai, lah itu mohon langsung disampaikan ke pengawas melalui Zoom meeting. Nanti akan kita verifikasi apakah benar hasil dari jawabannya terekam semua, kemudian nanti akan ada instruksi lebih lanjut dari pengawas. Ya, saya kira itu. Oke, baik Mas Wahyu Jatianggoro, terima kasih, dan Pak Wahyu Widiarso, terima kasih. Oke, kita berada di ujung acara ini. Untuk semua file yang ada di sini akan diupload di laman UPAP, jadi jangan khawatir, dan video ini juga akan disimpan di kanal pengetahuan Fakultas Psikologi UGM, jadi jangan khawatir Bapak Ibu untuk melihatnya kembali, sangat bisa sekali. Saya selaku moderator mewakili teman-teman yang lain di sini pamit untuk mengundurkan diri. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan hari ini, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, maupun ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Mungkin bisa menghubungi UPAP melalui kontak yang ada di laman UPAP. Oke, cukup sekian dari kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin Mas An bisa untuk ini.